Nah, ini kalau dari Mbak In ada nggak cara termudah untuk berwakaf? Mungkin tadi bisa dimulai dengan 1.000. Untuk kaum-kaum yang seperti aku, ini ada nggak sih kayak cara yang paling simpel yang mudah? Karena orang-orang zaman sekarang kan agak males berhubungan dengan yang terlalu kompleks, yang terlalu berbirokrasi dan terlalu ribet gitu ya istilahnya. Jadi kalau misalkan ya, saya bandingin dulu sama yang dulu ya. Kalau kita misal kayak mau wakaf tanah dan sebagainya itu kan harus ada harus ke KUA ya. Biasanya dia ada pencatatnya wakaf dan sebagainya, harus ada saksi dan sebagainya. Nah kalau misalnya Mbak Afifah nih yang lagi tinggal di negeri, lah mau kemana gitu, nyari di mana lembaga wakaf ada PWW misal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Wakaf Podcast dan kali ini kita masuk ke episode ke-6, Kebaikan Wakaf untuk Peradaban Madani. Jadi sesuai dengan namanya ya, wakaf, kita pastinya akan membahas semua seluk-beluk tentang wakaf karena di sini pengertian wakaf itu juga luas. Tidak hanya sebagai model bantuan yang berupa materi, tapi di sini kita akan bahas berbagai instrumen dan juga berbagai ketentuan yang terkait dengan wakaf. Nah, oleh karena itu, hari ini kita juga menghadirkan narasumber yang sudah pro nih di bidang perwakafan. Jadi, beliau adalah Mbak Ruqiyatul Mutmainnah. Di Wasit sendiri ini memegang amanah sebagai Wakil Direktur 2 dan juga peneliti. Langsung aja kita menyapa Mbak Iin ya, nama akrabnya. Assalamualaikum Mbak Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Afifah. Oke. Gimana Mbak Iin, lagi sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya? Seperti biasa aja, tidak jauh-jauh dari riset dan sebagainya. Ya sesekali speak di seperti ini di Wasit lah tentunya, di Wasit. Oke, baik. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang wakaf itu sendiri nih, Mbak Iin. Jadi memang kalau dari Wakaf Podcast sendiri kan udah banyak sekali ya, kita tahu pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya, tapi mungkin itu kayak yang lebih kepada teknis dan lebih dalam gitu hitungannya. Jadi sekarang kita akan belajar dari dasar banget nih, Mbak Iin, tentang wakaf itu sendiri. Nah, mungkin kita berangkat dari definisi dulu kali ya. Wah, ini udah kayak kuliah aja ya, Mbak Iin ya. Karena banyak orang yang mungkin masih banyak belum paham tentang arti wakaf itu sendiri, apalagi orang-orang yang awam ya. Mungkin banyak yang mikir kalau misalnya wakaf itu ya udah sama aja dengan sedekah atau sama aja dengan kita memberikan harta kita kepada orang lain. Jadi memang definisinya mungkin belum dalam tentang makna wakaf itu sebenarnya seperti apa. Nah, gimana nih kalau dari Mbak Iin sendiri sebagai pakar di bidang perekonomian Islam mendefinisikan wakaf ini seperti apa, Mbak? Saya belum paruh, mohon maaf, disclaimer dulu. Juga masih belajar ya, alhamdulillah masih 3 tahun belajar dengan Dr. Lisa dan teman-teman semuanya. Saya mulai mencintai wakaf gitu. Oh ternyata banyak banget nih yang perlu digali gitu, dan iya memang namanya term itu banyak pengertian, banyak pemahaman gitu. Tetapi pada intinya pengertian itu dari saya, tetapi memang dari sesuatu yang sudah saya baca gitu. Kalau menurut undang-undang itu sendiri, wakaf ini adalah perbuatan hukum wakif, atau wakif itu adalah pihak yang mewakafkan hartanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum masyarakat pada umumnya ya, tetapi harus sesuai syariat Islam, itu secara undang-undang. Sehingga di undang-undang ini pun sendiri itu sudah mengakomodir kita bisa berwakaf secara temporer atau berjangka, kita juga bisa wakaf untuk selamanya gitu, permanen gitu. Meskipun pengertian secara original ataupun yang orang tahu itu ya wakaf itu harus kekal, jadi harus itu aja gitu, nggak boleh dikembang dan sebagainya. Itu perspektif yang kadang masih banyak ada di masyarakat, dan perkembangannya ternyata boleh gitu. Sehingga saat ini kayak cash wakaf lingsuk dan sebagainya itu ada yang temporer. Padanya wakaf ini konsepnya adalah bagaimana kita mengalokasikan aset kita untuk kemanfaatan umat yang substansi memang pokoknya itu ditahan. Artinya dia harus kekal. Ya, sementara manfaatnya itu terus mengalir, bisa didistribusikan ya untuk masyarakat yang
perlukan gitu. Dan secara luas masyarakat itu nggak hanya kayak individu ya, kayak zakat misalkan ada batasannya ya, harus fakir miskin dan sebagainya. Kalau enggak, wakaf ini fleksibel ya, itu yang banyak orang ngeh ya, tanah wakaf harus masjid doang gitu, padahal si wakifnya nggak mensyaratkan hanya boleh masjid, padahal tanah luas bisa aja misal untuk badminton dan sebagainya, sehingga dia produktif dan yang penting untuk kepentingan umum dan tidak menyalahi syariat Islam. Itu yang penting, sehingga wakaf ini fleksibel secara pengertian seperti itu Mbak Afif. Oke, jadi memang tujuan wakaf sendiri itu bisa dibilang ya kurang lebih sama ya dengan berbagai bantuan materi yang lain. Nah, tapi sebenarnya kalau dari wakaf sendiri nih, Mbak Iin, kalau dari zakat kan mungkin wajib ya bagi umat muslim kalau pas Ramadan gitu. Lalu ada beberapa juga yang mungkin sunnah karena dianjurkan untuk menambah pahala atau untuk membersihkan harta. Nah, kalau dari wakaf sendiri, ini ada anjuran nggak sih kenapa kita harus berwakaf gitu? Urgensinya seperti apa? Terkait dengan anjuran wakaf ini, memang ini sudah dilakukan di zaman susah dan sampai sekarang gitu, sudah terbukti juga manfaatnya, urgensinya untuk kepentingan umat secara umum. Jadi manfaatnya itu tuh nggak hanya harus untuk muslim aja sebetulnya kalau wakaf, tapi bersifat umum. Kita wakafin jalan nih, kita punya rumah, terus biar nggak mepet, yuk kita wakafin untuk jalan, itu pun boleh gitu. Artinya ini kan boleh siapa aja yang lewat, sehingga itu salah satu janji. Tapi kita merujuk teorinya sejak dulu, ini seperti yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Iqbal ya, yang di Green Wakaf ya, beliau mengatakan bahwa wakaf ini problem solver gitu. Ini memang solusi gitu untuk umat gitu. Karena dari dulu wakaf ini manfaatnya sangat fleksibel sesuai kebutuhan pada zamannya. Kayak dulu misal kita mendengar wakaf sumur Utsman dan sebagainya. Ya karena masyarakat saat itu butuh air yang bisa dikonsumsi secara gratis gitu. Kalau dulu kan istilahnya dikuasai oleh Yahudi dan harus bayar dan sebagainya. Sehingga beliau membeli sumur itu agar masyarakat bisa menikmati air. Kemudian dulu mungkin ada wakaf kebun kurma ya, misal milik Umar bin Khattab dan sebagainya. Karena memang dulu kebutuhannya adalah kebutuhan pokoknya untuk berarti ada food, kemudian water. Sekarang kita lagi butuh apa nih umat gitu, termasuk umat muslim itu sendiri. Oh, kita lagi banyak krisis ya, lagi di saat pandemi seperti ini, sehingga kita butuh untuk mensupport kesehatan, kemudian pendidikan, ya energi juga saat ini, apalagi sekarang sedang gencar-gencar energi terbarukan dan sebagainya. Nah itu salah satu urgensinya, karena kita nggak bisa terus istilahnya tuh hanya mengandalkan satu sumber gitu, misal dari APBN atau misalkan yang lainnya. Kita harus bareng-bareng sinergi instrumen keuangan secara komersial dan juga secara sosial. Wakaf ini adalah salah satu instrumen keuangan sosial dalam Islam ya. Sesuai syariat Islam memang sudah dapat menyelesaikan berbagai masalah keumatan, baik kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Itu salah satu urgensinya, dan kita sebagai umat muslim akan malu ketika kita tidak berkontribusi. Apalagi wakaf ini kalau misalkan teman-teman sadari, sebetulnya manfaatnya tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena wakaf ini kan dia konsepnya kekal ya, harta pokok kekal gitu. Maka ketika misal kita berwakaf, misal tanah atau misal wakaf uang pun bisa ya, dan itu masih terus berkembang dan terus memberikan manfaat bahkan ketika kita sudah meninggal bertahun-tahun lamanya, maka kita akan terus mengalir itu pahalanya. Sehingga dalam hadis pun ada kan bahwa 3 amalan yang tidak terus sedekah jariah, itu maksudnya adalah wakaf. Kalau banyak ulama mentafsirkan itu adalah wakaf maksudnya. Kemudian yang bermanfaat, karena kita mengenal orang jadi tahu dan mereka melakukan, ya kita dapat pahala dan juga anak soleh mendoakan kedua orang tuanya. Seperti itu Mbak Apa.
Oke, Mbak In. Jadi dari yang sudah dijelaskan Mbak In tadi, ini mungkin dari aku ya sebagai orang awam yang tidak begitu mengikuti instrumen perwakafan ataupun instrumen ya syariah lainnya, itu aku bisa meng-highlight salah satu yang membedakan antara wakaf sendiri dengan berbagai amalan yang lain ini, dia bisa tidak hanya berupa materi uang aja ya Mbak In ya, bisa luas ya yang tadi sudah disebutkan Mbak In. Nah ini apakah ada ketentuannya sih Mbak In? Kita bisa berwakaf kalau materinya berupa apa gitu. Oke, untuk terkait wakaf sebetulnya Mbak Afifa dan teman-teman mungkin saya balik lagi ya tentang apa sih bedanya gitu dengan cuman keuangan sosial syariahnya seperti zakat, infak, dan sedekah. Kita pahami bahwa kalau zakat itu pertama wajib, kemudian dia ada nisab haul, kemudian nanti dibahas terpisah kalau diperlukan ya. Kemudian ada batasan harta yang dizakati, kemudian ada batasan orang yang menerima, yang mustahik 8 golongan. Dan kalau di wakaf enggak gitu. Wakaf itu sunnah, kemudian wakaf uang juga bersifat jawaz, boleh, dan dia sangat luas, nggak ada batasan. Kita bisa berwakaf tidak hanya sesuatu yang berbentuk materi, bahkan keilmuan kita itu bisa diwakafkan. Sebagai contoh, kita mewakafkan diri untuk mengajar, itu bisa, ya karena harusnya mungkin kita ada hitungan gitu, berapa sih salary seorang pengajar, atau even dokter ya, dokter mewakafkan diri setiap Jumat dia tidak menerima bayaran gitu untuk memeriksa, dia mewakafkan dirinya dan banyak prakteknya itu terutama di pondok ya kalau mewakafkan diri untuk mengajar gitu. Enggak bisa dalam bentuk apa aja nggak dibatasin. Mewakafkan buku yang sudah kita nggak pakai tapi itu masih layak pakai itu boleh. Jadi kalau misalkan tema ini adalah wakaf mulai dari 1.000 bisa banget ya. Tetapi masa sih kita mau wakaf 1.000 gitu? Kita mau kalau beli kopi aja nyampe 10.000 gitu kan? Sehari makan budget berapa gitu? So, buat wakaf seru katakanlah seperti itu. Jadi itu bedanya ya, nggak ada batasan. Kemudian kalau kayak infak, sedekah itu biasanya memang materi dan dia itu bisa dimiliki. Gitu. Tapi kalau wakaf itu kan dia tidak boleh dimiliki, dia tidak boleh dibahkan, dia tidak boleh dijual, boleh ditukar. Tapi kalau ditukar ini ada pengecualian kalau memang dia urgent, itu bisa ditukar guling istilahnya. Jadi misal tanah ini nggak mau diwakafin, nggak ada manfaatnya di tengah hutan, jadi siapa yang mau beli terus dipindah ke pinggir jalan biar ada manfaatnya itu boleh. Itu pun dengan syarat yang rigid ya, itu bedanya. Sedangkan kalau sedekah kan kalau kita ngasih udah gitu, dimiliki habis udah gitu. Kemudian kalau orang bilang sedekah bisa pakai senyum gitu, karena membahagiakan orang lain gitu. Nah, ternyata di wakaf juga bisa dengan keadaan kita seperti itu. Maka copyright itu pun sekarang ini bisa diwakafkan sehingga kalau nanti teman-teman pengen lebih paham, lebih jelas, itu ada banyak banget jenisnya, wakaf peruntukannya, wakaf dari jeratannya, apakah dia atau yang indirect ya, yang tidak langsung harus dikembangkan dulu, atau dia langsung yang wakaf langsung kayak asal masjid langsung dimanfaatkan dan dia dapat manfaatnya, atau wakaf yang memang harus diproduktif dulu, seperti uang itu aku harus produktifkan dulu sehingga hasil dari produktivitasnya itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Seperti itu Mbak, jadi benar-benar fleksibel dari jenis hartanya sampai ke peruntukannya itu sangat fleksibel dan sangat luas. Oke, sangat fleksibel dan sebenarnya nggak ada batasan ya Mbak In ya. Tadi kayak mulai dari 1.000 sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi ya masa kita beramal 1.000 padahal kita hedon tuh bisa lebih dari 1.000 gitu kan ceritanya. Nah ini aku jadi penasaran nih Mbak In. Jadi kan tadi dari Mbak In udah menjelaskan berbagai model dari yang bisa kita wakafkan ya, mulai dari harta ataupun juga ilmu ataupun juga tadi ada penjelasan tanah, bangunan dan lain sebagainya. Ini ada perbedaan nggak sih Mbak In kalau misalnya kita mau berwakaf berupa materi uang itu harus seperti ini, kalau misalnya kita ingin berilmu harus seperti ini ada perbedaannya nggak? Sebetulnya kita back to basicnya adalah harus lihat syarat wakaf ini.
Rukun wakaf sendiri itu ada yaitu siho, artinya dia pelafalan ya kayak ijab kabul itu. Kemudian akif sendiri orang yang mewakafkan. Kemudian harus ada wakufnya atau wakafnya itu sendiri. Kemudian wakuf alaih atau penerimanya. Jangan kita wakaf tapi nggak tahu ini penerimanya siapa, nggak tahu siapa yang akan mendapat manfaatnya gitu. Itu disebut wakuf alaih atau beneficiaries atau orang yang menerima manfaat wakaf. Itu basicnya rukun wakaf, dan masing-masing itu pun ada ketentuannya. Nah, untuk orang yang berwakaf sendiri yang jelas dia harus merdeka ya, budak sekarang mungkin udah nggak ada ya, kemudian dia najis dewasa dalam arti dia tahu gitu, udah ngerti gitu, kemudian berakal dan berbalik. Kalau anak SD mana gitu, dianggap aja itu latihan ya, nggak salah gitu, itu melatih dia gitu. Kemudian wakafnya pun dia harus jelas ya, artinya dia dapat diukur, diketahui, dan memang dia milik wakif. Misalkan kalau keilmuan kan jelas kita yang menyampaikan. Misalkan kita mau berwakaf uang 5 juta, itu benar-benar bukan dari money laundry gitu. Itu memang milik kita gitu. Jangan sampai itu misal dari hal yang tidak baik gitu, jangan sampai. Itu benar-benar milik kita dan bisa diukur. Nah, itu mungkin basicnya seperti itu. Dan untuk jenis itu merefer dari tadi, sedangkan untuk ketentuan apa dan sebagainya itu tergantung dari nanti ketika kita ke nazir atau ke lembaga wakafnya, mereka seperti apa biasanya ketentuannya. Kan biasanya ada mungkin dokumen yang perlu diisi dan sebagainya. Tapi secara umum sebetulnya di Indonesia itu kan institusi wakaf itu ada dua ya, ada yang dari negara dan private gitu. Lembaga wakaf tuh banyak banget di Indonesia. Kalau yang di negara itu misal ada Badan Wakaf Indonesia. Kalau ini juga banyak yang kurang paham soalnya, oh ternyata bisa ya berwakaf lewat BWI gitu. Sedangkan lembaga swasta tuh kayak dompet duafa dan sebagainya. Nah, untuk wakaf uang gitu, itu biasanya kita melalui lembaga keuangan ya, misal bank bisa atau BMT bahkan. Itu istilahnya LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Itu kalau wakaf uang biasanya seperti itu. Kalau kita misal ke lembaganya itu biasanya lebih ke wakaf melalui uang. Itu artinya kita wakafnya bentuknya uang, tapi itu sudah dikerahkan atau ditujukan ke proyek apa. Misal untuk membangun masjid, untuk membangun rumah sakit. Nah, itu melalui uang biasanya kita bisa langsung lewat institusi wakaf yang tersebar ya di seluruh Indonesia. Tapi kalau mau wakaf uang atau misal kayak tes wakaf link suku yang Indonesia punya ya instrumennya, itu lewatnya bank syariah seperti itu, atau BMT juga bisa. Itu Mbak. Oke, nah ini mungkin juga pertanyaan yang mewakili orang-orang awam atau orang-orang milenial yang mungkin term wakaf dan juga perekonomian syariah ini masih sangat-sangat baru nih, Mbak Iin. Jadi tadi juga sudah disebutkan kan kalau misalnya wakaf kita harus ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi, lalu harus ke lembaga tertentu. Nah ini kalau dari Mbak Iin ada nggak cara termudah untuk berwakaf? Mungkin tadi bisa dimulai dengan 1.000. Untuk kaum-kaum yang seperti aku, ini ada nggak sih kayak cara yang paling simpel yang mudah? Karena orang-orang zaman sekarang kan agak malas berhubungan dengan yang terlalu kompleks, yang terlalu berbirokrasi dan terlalu ribet gitu ya istilahnya. Kalau dari yang sekarang sudah tersedia itu ada nggak sih Mbak Iin cara termudahnya? Ada, dan bisa banget, bahkan saat ini juga kalian bisa berwakaf ya. Jadi kalau misalkan ya, saya bandingin dulu sama yang dulu ya. Kalau kita misal kayak mau wakaf dan sebagainya itu kan harus ada harus ke KUA ya, biasanya dia ada pencatatnya wakaf dan sebagainya, harus ada saksi dan sebagainya. Nah kalau misalnya Mbak Afifah nih yang lagi tinggal di negeri, lah mau kemana gitu, nyari di mana lembaga wakaf ada PWW misal di Taiwan atau sebagainya gitu ya, bisa banget lewat m-banking ya. Okay. Dan sekarang juga udah banyak sih platform, jadi kayak lembaga-lembaga wakaf ini dia tuh mendirikan platform berbasis website maupun aplikasi untuk kita berwakaf gitu. Dan itu sangat fleksibel karena sebetulnya wakaf itu sampai dari kapan aja, di mana aja, berapa aja gitu, tanpa ada bahan waktu uang dan waktu.
Contohnya adalah misal kalau teman-teman punya banking Bank BI ya, misal saya contohkan Bank Syariah Indonesia gitu. Kalian buka aja menunya, di situ biasanya ada menu Ziswap ya, layanan Ziswap seperti itu. Dan itu banyak sekali ya, zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Nah, pilihlah wakaf. Biasanya kalau misal yang pengalaman saya lihat di BS itu dia ada 3 jenis gitu, mau wakaf uang selamanya, wakaf uang temporer, atau wakaf melalui uang, dan tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Kemudian mau dan di dalam situ ada lagi mau nazirnya yang mana, lembaga wakafnya mau pilih yang mana, udah tinggal diklik finalnya, kirim, udah selesai. Semudah itu gitu saat ini ya, dan lewat platform-platform juga tersedia gitu. Kalau misal nggak ada M-Banking, bisa lewat platform. Di situ pun biasanya disediakan ya untuk chat konsultasi, membayar wakaf ataupun zakat. Di websitenya juga biasanya ada. Seperti itu teman-teman kalau ingin berwakaf sekarang juga gitu. Lalu kadang orang nanti bingung ya, kok wakaf ada yang temporer gitu ya? Lo bisa balik lagi duitnya gitu misal. Bisa aja gitu, karena memang secara undang-undang regulasi pun menaungi dan dibolehkan gitu ya. Jadi kita berwakaf nanti misal 5 juta gitu, itu dia dalam waktu 3 tahun. Nah 3 tahun nanti akan balik lagi ditransfer ke kita 5 juta. Nah tetapi 5 juta itu kan udah disatukan dengan berbagai wakaf dari orang-orang lainnya ya, dan itu sudah dirunningkan di instrumen misal suku, dan itu kan ada hasilnya ya, ada returnnya. Nah returnnya itu yang akan menjadi wakaf untuk dimanfaatkan oleh masyarakat ya, disalurkan oleh nazir atau lembaga wakaf ke orang-orang yang membutuhkan atau ke program lembaga wakaf tersebut, misal untuk hafid, misal untuk pondok, misal untuk pendidikan dan sebagainya. Seperti itu Mbak Afi. Jadi kita kalau buka websitenya. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali nih Mbak In. Karena tadi kan di awal penjelasan Mbak In sempat menjelaskan kalau misalnya wakaf itu bisa dimulai berapapun, dalam bentuk apapun, dan itu pahalanya mengalir terus kan ya. Jadi itu juga yang memotivasi kita semua untuk, wah ini kayaknya bisa nih mulai berwakaf. Mulai sekarang juga. Benar. Oke. Nah, ini mungkin terakhir nih Mbak In. Dari Mbak In ada nggak sih kayak closing statement yang bisa membuat orang-orang lebih termotivasi lagi untuk kemudian berwakaf dan juga memberi manfaat untuk sesama? Oke, mungkin mewakili generasi milenial ya, mewakili generasi milenial, dan nanti pun sudah ada generasi Z, kemudian ada generasi selanjutnya. Kita perlu pahami bahwa potensi wakaf terutama secara global aja gede banget ya, apalagi di Indonesia gitu. Potensi wakaf di Indonesia itu, wakaf uangnya sendiri itu dari sumber yang saya dapatkan itu sampai 180 triliun. Tapi realisasinya itu jauh dari angka tersebut gitu. Dari data yang ada di tahun 2009 sampai 2018 itu aja baru terkumpul 255 miliar. Sangat jauh kan dari potensi yang triliunan tersebut. Artinya apa? Ini masih ada PR buat kita. Gimana kita berkontribusi untuk umat melalui wakaf gitu. Yang mudah aja, wakaf uang misal, atau wakaf uang. Sedangkan Indonesia ini, dan saya rasa ini juga salah satu obstacle ya di negara-negara muslim lainnya, kayak Malaysia juga sama. Mereka itu punya, kita juga punya ya, aset wakaf berupa tanah, atau kita biasa disebut tanah wakaf itu sangat luas. Di Indonesia sendiri itu sampai 55.259 hektar, dan itu tersebar 400 lebih lokasi. Namun 70% lebihnya itu masih pemanfaatannya secara untuk beribadah atau sosial gitu, kayak misal masjid, mushola, madrasah. Itu nggak salah, tetapi itu memerlukan cost kan untuk maintenance dari aset-aset wakaf itu. Sehingga yang dibutuhkan saat ini yang sangat urgent adalah wakaf dalam bentuk uang tersebut, atau wakaf melalui uang untuk mengembangkan tanah-tanah wakaf yang tersebar di Indonesia, teman-teman. Dan populasi umat muslim di dunia itu terus meningkat, termasuk di Indonesia. Indonesia kan salah satu negara dengan penduduk muslim yang terbesar ya, lebih dari 80%, dan itu kan akan meningkat ya. Maka
inilah momentum buat kita, terutama generasi muda ya, untuk berkontribusi gitu. Kita nggak harus kok ke masjid dulu baru bisa ngasih gitu, atau harusnya kantor dulu gitu, harus tanda tangan gitu, enggak gitu. Zaman sekarang mudah banget, sehingga ayo mulai berwakaf, buka e-banking kalian atau buka Google kalian, cari platform wakaf yang memang kalian inginkan untuk mulai berkontribusi. Karena apa, kalau nggak dimulai dari kita sendiri, terutama yang muslim, kita mau menunggu siapa lagi gitu. Kita nggak tahu umur, ya kan, mumpung masih muda, mumpung masih bekerja, ada pendapatan, kenapa nggak kita sisihkan, ya kan. Misal kita auto debit untuk berwakaf setiap bulannya, itu Masya Allah sekali, dan itu akan long term manfaatnya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Seperti itu Mbak Afifah. Wow, oke Mbak Iin. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Mbak Iin tadi, ini membuat aku langsung ingin berwakaf sekarang juga ya. Setelah closing langsung buka HP gitu ya. Dan juga semoga seluruh pendengar dari Wakaf Podcast ini memiliki rasa yang sama. Jadi setelah ini lebih termotivasi lagi untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang wakaf seperti apa dan juga instrumen-instrumennya seperti apa. Oke, terima kasih banget buat Mbak Iin yang sudah memberikan insight-nya pada podcast edisi kali ini. Dan juga buat seluruh pendengar Wakaf Podcast, semoga bisa semakin lebih semangat lagi ya setelah ini. Dan kalau kamu ingin mendengarkan insight-insight lain, tetap stay tune karena kami akan memberikan insight-insight yang lebih menarik untuk episode kedepannya. Dan saya Afifah pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.